semua. Perkenalkan, nama saya Taufik Fatur Rahman dengan NIM 0499731116, program studi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka. Saya di sini akan memaparkan dan mengimplementasikan untuk tugas 1 algoritma pemrograman, dan untuk dosen pengampunya yaitu Saudara Bapak Basuki Hari Prasetyo, Magister Komputer, kelas 187. Baik, untuk tugas 1 mata kuliah algoritma dan pemrograman ini terdapat 2 soal. Yang pertama yaitu buatlah rangkuman yang bahan ajar materi dari internet tentang algoritma dan dunia pemrograman komputer dengan spasi 1,5, dibuat di Microsoft Word dengan daftar pustaka minimal 5. Kemudian sejarah Java dan perkembangannya sampai saat ini, untuk referensi di internet berkaitan dengan pengembangan bahasa Java dan software yang dibuat dengan bahasa pembukaan itu adalah software. Baik, untuk nomor 2 yaitu buatlah algoritma dalam bentuk flowchart dan pseudocode. Pada kasus berikut ini yaitu ada sebuah perusahaan dengan 3 golongan karyawan, yaitu jika golongan A gajinya 5 juta rupiah, jika golongan B dengan gaji 6.500.000 rupiah, dan C jika golongan C gajinya yaitu 9.500.000 rupiah. Jika karyawan tersebut lembur, maka mereka dibayar per jam dengan ketentuan sebagai berikut, yaitu jika karyawan lembur 1 jam, maka gaji lemburnya 30% dari gaji pokok. Kemudian lembur 2 jam itu gaji lemburnya, maka gaji lemburnya 32% dari gaji pokok. Begitu juga kalau apabila lembur 3 jam, maka gaji lemburnya 34% dari gaji pokok. Jika karyawan lembur 4 jam, maka gaji lemburnya 36% dari gaji pokok. Dan jika lemburnya lebih atau sama dengan 5 jam, maka gajinya lembur 38% dari gaji pokok. Dan inputan tersebut pada flowchart dan pseudocode adalah golongan dan inputan itu adalah golongan dan jam lembur. Untuk output jumlah penghasilan yaitu gaji golongan ditambah gaji lembur. Baik, kita langsung saja untuk nomor 1 yaitu tentang algoritma dan dunia pemrograman. Baik, di sini untuk jawabannya. Nah, baik, untuk nomor 1 yang pertama kita bahas dulu adalah algoritma. Algoritma adalah serangkaian langkah logis dan sistematis yang dirancang untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu. Dalam konteks ilmu komputer, algoritma merupakan sebagai instruksi atau prosedur yang memberitahukan komputer bagaimana proses data dan menghasilkan output yang diinginkan. Algoritma harus struktur, terurut, dan angka jelas dan dieksekusi oleh komputer. Konsep ini pertama kali dikenalkan oleh ilmuwan Persia Al-Khwarizmi yang dikenal sebagai Bapak Aljabar. Dan menurut KBBI, algoritma merupakan prosedur sistematis untuk menyelesaikan masalah matematika dan langkah-langkah terbatas dalam urutan pengambilan keputusan yang logis. Dan tidak hanya digunakan dalam pemrograman komputer, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari, dan tentu yang membutuhkan langkah proses untuk mencapai tujuan tertentu. Baik, untuk sifat ciri dan sifat algoritma ini adalah memiliki titik awal yang akhir dan akhir yang jelas. Setiap langkahnya terstruktur, setiap langkahnya dapat dipahami dan dilaksanakan, dan yang terakhir adalah memiliki tujuan untuk menyelesaikan masalah secara efisien. Lalu selanjutnya yaitu notasi penulisan algoritma. Algoritma dapat dinyatakan dalam beberapa notasi, antara lain kalimat deskriptif atau narasi langkah-langkah secara tertulis, kemudian pseudocode, kode atau kode semu yang menyerupai bahasa pemrograman. Terus yang terakhir adalah flowchart, diagram atau diagram alir yang menggambarkan urutan proses secara visualisasi. Cara kerja algoritma yaitu ada 3, yaitu input, menerima atau memasukkan data atau informasi yang diperlukan, kemudian proses, melakukan serangkaian langkah untuk mengolah data, dan yang terakhir adalah output, yaitu menghasilkan dari hasil proses yang telah dilakukan. Untuk jenis algoritma sendiri yaitu ada algoritma rekstursif, yaitu memecahkan masalah menjadi submasalah kecil dan menyelesaikan secara berulang alias
kursif. Terus ada algoritma brute force, yaitu mencoba seluruh kemungkinan solusi untuk menemukan paling tepat, biasanya di program proporsional sederhana. Kemudian ada algoritma sorting yang sudah tidak asing, yaitu mengurutkan data seperti bubble sort, merge sort, dan quick sort. Nah, kemudian ada algoritma percabangan, yaitu alias kondisional, untuk mengambil keputusan berdasarkan kondisi tertentu. Dan yang terakhir ada algoritma perulangan alias looping, yaitu melakukan perintah secara berulang sampai syarat tertentu terpenuhi. Baik, untuk itu untuk penjelasan algoritma, dan selanjutnya yaitu pengertian atau penjelasan tentang pemrograman komputer. Pemrograman komputer adalah proses menulis, menguji, dan memelihara kode atau program yang dijalankan komputer untuk menyelesaikan suatu tugas atau masalah. Program membutuhkan pemahaman terhadap algoritma agar program dapat dihasilkan berjalan secara logis dan efisien. Pemrograman komputer yaitu bermula, untuk sejarahnya itu bermula pada abad ke-19 dengan penemuan mesin hitung yang oleh Charles Babbage yang dikenal sebagai cikal bakal komputer modern. Pada tahun 1843 ada Lovelace menulis algoritma pertama, yaitu untuk mesin Babbage yang dianggap sebagai program komputer pertama dalam sejarah. Kemudian pada tahun 1940-an Konrad Zuse menemukan bahasa komputer pertama yang disebut sebagai Van Calipul yang untuk komputer Z3 atau Z3, namun bahasa ini tidak digunakan secara luas. Kemudian tahun 1950-an bahasa pemrograman tingkat tinggi mulai dikembangkan dengan munculnya Fortran yang menjadi bahasa utama untuk perhitungan ilmiah, dan COBOL pada tahun 1959 yang digunakan dalam aplikasi bisnis. Seiring berjalannya waktu, bahasa pemrograman lainnya seperti ALGOL pada tahun 1960-an dan C 1970-an muncul, mempengaruhi bahasa-bahasa modern seperti C++, Java, dan Python. Teknologi terus berkembang dengan banyak bahasa pemrograman yang baru yang digunakan untuk kebutuhan saat ini, dan pengembangan web hingga kecerdasan buatan atau kita bisa disebut dengan artificial intelligence atau AI. Selanjutnya, bahasa pemrograman adalah alat yang digunakan untuk menuliskan algoritma dalam bentuk yang dapat dipahami dan dijangkau oleh komputer. Untuk contoh bahasa pemrograman ada Python, C, Java, Pascal, JavaScript, PHP, dan lain sebagainya. Tentunya untuk bahasa pemrograman sendiri itu banyak sekali lah, apalagi di zaman teknologi zaman sekarang. Kemudian untuk struktur dasar pemrograman yaitu ada sekuensial atau instruksi yang dijalankan secara berurutan dari awal hingga akhir. Kemudian ada percabangan, yaitu program memilih satu dari beberapa jalur berdasarkan kondisi tertentu, yang biasa kalau untuk di bahasa pemrograman itu sering ada if, else, switch, catch. Kemudian ada yang selanjutnya yaitu pengulangan atau bisa kita sebut adalah looping. Instruksi yang dijalankan secara berulang kali selama kondisi tertentu masih terpenuhi. Untuk di bahasa pemrograman sendiri yaitu kita istilahnya sering mendengar for, while, do, while. Lalu untuk fungsi dan manfaat algoritma dalam pemrograman komputer itu membantu menyusun solusi secara sistematis dan logis, memudahkan proses debugging dan pemeliharaan program, meningkatkan efisiensi dan keandalan perangkat lunak, kemudian menjadi dasar dalam pengembangan teknologi komputer dan sistem informasi. Itulah untuk penjelasan perihal algoritma dan pemrograman komputer. Untuk selanjutnya yaitu bagian B tentang bahasa pemrograman Java dan perkembangannya. Kita mulai dari sejarahnya dulu, yaitu bahasa Java berawal dari sebuah proyek penelitian yang dilakukan oleh Sun Microsystems pada tahun 1993 yang dikenal dengan nama The Green Project. Proyek ini biasa dipimpin oleh James Gosling, Patrick Norton, dan Mike Sheridan dengan tujuan untuk menciptakan bahasa pemrograman yang dapat berjalan sebagai perangkat elektronik rumah tanpa tangga, tanpa tergantung pada arsitektur perangkat keras tertentu. Untuk bahasa Java sendiri ini pada awalnya diberi nama OAK yang terinspirasi dari pohon X yang ada di luar jendela kantor Gosling. Namun karena nama OAK itu digunakan oleh perasaan lain,
Nama tersebut akhirnya diganti dengan Java yang terinspirasi dari jenis kopi Indonesia yang populer di kalangan tim pengembang. Dan untuk saat ini pun masih diperdebatkan atau masih belum ada kepastian apakah Java itu betul berasal dari bahasa ngambil dari bahasa Indonesia yang artinya Jawa atau bagaimana, dan itu masih abu-abu. Baik, untuk selanjutnya itu pada tanggal 23 Mei 1995 Java pertama kali dirilis oleh Sun Microsystems dengan slogan terkenal Right Runs Run Anywhere, atau kalau disingkat WARAN. Slogan ini mencantumkan keunggulan utama Java, yaitu kemampuannya dijalankan di berbagai platform tanpa perlu modifikasi. Java menjadi bahasa yang pertama kali membawa konsep Java Virtual Machine atau JVM yang memungkinkan kode Java dalam bentuk bytecode untuk dijalankan di berbagai sistem operasi seperti Windows, Linux, dan macOS. Java segera mendapatkan perhatian luas setelah Netscape Navigator mengintegrasikan JVM untuk menjalankan applet Java di browser web. Hal ini menjadikan Java sangat relevan pada era awal internet di mana aplikasi berbasis web menjadi sangat populer. Kemudian untuk selanjutnya yaitu peluncuran dan perkembangan awal. Nah, kemudian setelah pengumuman dengan Sun Microsystems merilis Java Development Kit atau bisa disebut JDK pada tahun 1996 yang memungkinkan untuk memulai membuat aplikasi berbasis Java. Java pada awalnya kemudian digunakan untuk pengembangan aplikasi web dan perangkat lunak berbasis jaringan, terutama untuk aplikasi yang membutuhkan portabilitas tinggi di berbagai platform. Salah satu fitur unggulan Java adalah kemudahan portabilitas yang dicapai dengan JVM, memungkinkan pengembang menulis kode sekali menjalankannya di berbagai platform tanpa harus melakukan penyesuaian ulang. Hal ini menjadi nilai jual utama Java pada masa awal perkembangannya. Kemudian Java terus berkembang dan mengalami banyak kembaran tinggi seiring berjalannya waktu, yaitu pada akhir 1990-an berkembang pesat dan digunakan secara luas dari lingkungan perusahaan, dan dengan diperkirakan Java 2 Platform Enterprise Edition yang memberikan solusi aplikasi berbasis web dan server side. Kemudian awal tahun 2000-an menjadi bahasa utama pengembangan aplikasi web dan server side, didukung oleh berbagai framework seperti Spring, Hibernate yang mempermudah pengembangan aplikasi berbasis Java. Kemudian 2009 ada Oracle Corporation yang mengakuisisi Sun Microsystems, dan sejak saat itu pengelolaan Java berada di bawah Oracle. Pengembangan Java tetap dipandu oleh Java Community Process atau JCP yang memiliki kontribusi dari komunitas pengembang seluruh dunia. Kemudian 2014 Java 8 dirilis dengan fitur utama seperti Lambda Expression dan Stream API yang memperkenalkan penggunaan fungsional meningkatkan efisiensi pemrograman. Lalu beranjak lagi 2017 rilisnya Java 9 memperkenalkan modular sistem yang tentunya untuk mempermudah pengelolaan aplikasi besar dan meningkatkan kinerja aplikasi bahasa Java. Kemudian berlanjut lagi sekitar tahun 2021 Java 17 dirilis sebagai long term support atau LTS dan berbagai peningkatan performa dan fitur baru seperti Shield Class dan Pattern Patching yang semakin memperkaya kemampuan bahasa pemrograman Java. Lalu untuk perkembangan Java hingga saat ini bagaimana? Yaitu Java tetap jadi salah satu pemrograman yang paling populer dan banyak digunakan di dunia. Untuk perkembangan terkini dan kontribusi Java dalam dunia perangkat lunak itu diantaranya penggunaan yang luas yang dipakai berbagai jenis aplikasi, mulai dari aplikasi desktop, web, mobile, terutama Android hingga enterprise. Framework seperti Spring, Hibernate, dan Java FX mempermudah pengembangan aplikasi berbasis Java di berbagai platform. Terus selanjutnya yaitu Android yang kita kenal handphone. Java tetap menjadi bahasa utama dalam pengembangan aplikasi Android, meskipun Android ini lebih didominasi oleh Kotlin, tetapi untuk Java tetap digunakan dalam pengembangan aplikasi Android yang memerlukan stabilitas dan dukungan luas. Terus yang selanjutnya yaitu aplikasi web dan server yang digunakan secara luas untuk pengembangan aplikasi server side dan web menggunakan platform seperti Jakarta II yang sebelumnya Java II. Jakarta II terus berkembang di bawah pengelolaan Ellipse Foundation dengan tujuan untuk mendukung pengembangan aplikasi berbasis microservice dan cloud native. Terus kemudian Java di Cloud yaitu membaikkan para penting dalam pengembangan aplikasi cloud berkat kemampuannya yang berjalan di berbagai platform
JVM digunakan oleh banyak penyedia layanan untuk menjalankan Java di cloud mereka. Terus yang selanjutnya yaitu keamanan dan kinerja. Java terus mengembangkan dan untuk meningkatkan keamanan dan kinerja aplikasi. Setiap versi baru dilengkapi dengan pembaruan keamanan yang memastikan bahwa Java tetap relevan di dunia yang semakin terhubung dan terdistribusi. Terus selanjutnya itu pembaruan berkala. Sejak 2017, Oracle mengubah model Java dengan beriris versi baru setiap 16 kali. Pembaruan berkala ini memungkinkan pengembang untuk mendapatkan fitur baru dan perbaikan yang lebih cepat. Java 17 adalah versi long time support atau LTS terbaru yang menerima pembaruan keamanan selama 8 tahun ke depan. Lalu Java mempunyai suatu kelebihan dan kelemahan. Untuk yang pertama kita bahas dulu kelebihan pemrograman Java itu, diantaranya multi-platform yang sebagai bahasa yang dikira dapat berjalan di berbagai platform dan menjadikan sangat populer di kalangan programmer dan developer. Program yang ditulis Java perlu hanya dibuat sekali dapat dijalankan di berbagai sistem OS, yaitu yang meliputi Microsoft, Windows, Linux, macOS, dan Solaris. Terus yang selanjutnya yaitu perpustakaan lengkap. Java memiliki koleksi pustaka atau library yang sangat kaya dan lengkap. Ketersediaan ini menjadi salah satu daya tarik utama karena programmer tidak perlu membuat fungsi dari awal, melainkan cukup menggunakan pustaka yang sudah ada sesuai dengan kebutuhan. Terus yang selanjutnya yaitu sintaksisnya yang mirip dengan C++, yaitu dengan yang membuat banyak programmer dari bahasa lain terutama C++ beralih ke Java. Di Indonesia sendiri sebagian besar perguruan tinggi menggunakan Java dalam mata kuliah pemrograman mereka. Bisa dibilang itu termasuk universitas terbuka juga dari semester 3 khususnya untuk program sistem farmasi dan sains data itu masih menggunakan bahasa pemrograman Java. Terus yang selanjutnya yaitu berorientasi pada objek. Java sendiri memiliki struktur pemrograman berbasis pada objek. Di penguasaan pemrograman lebih terstruktur seperti contoh penggunaan kelas sepeda yang memiliki berbagai macam atribut dan metode berbeda di setiap sepeda. Namun dalam kelebihan tentunya ada kelemahan untuk program Java sendiri. Yang pertama yaitu fitur tidak kompatibel. Ya meskipun Java menjanjikan untuk dapat dijalankan di berbagai platform, beberapa fitur tersebut ternyata tidak berjalan dengan baik di semua platform yang menjadi kendala dalam pengembangan. Terus yang selanjutnya itu penggunaan memori yang boros. Bahasa pemrograman Java diketahui menggunakan memori yang cukup besar, ya meskipun demikian masalah ini tidak lagi menjadi isu besar karena harga perangkat memori saat ini sudah jauh lebih murah dan lebih mudah diakses. Terus yang selanjutnya terakhir yaitu mudah didekompilisasi. Karena ini menggunakan bytecode, kode sumbernya dapat dengan mudah dikembalikan atau didekompilasi untuk menjadi bentuk aslinya. Hal ini untuk menimbulkan tantangan bagi pengembang untuk melindungi kode mereka agar tidak mudah diakses atau disalahgunakan oleh pihak lain. Lalu untuk aplikasi populer yang berbasis Java untuk saat ini itu yaitu yang pertama ada LinkedIn, ya aplikasi jejaring sosial bisnis terbesar di dunia yang kita tahu untuk mencari melamar pekerjaan atau mencari koneksi. Nah selanjutnya yaitu ada Netflix, yaitu layanan streaming video dan tentu membangun sebagai besar di perangkat lunaknya dengan Java. Terus yang selanjutnya itu ada Spotify, layanan streaming musik populer. Terus yang selanjutnya ada Google, yaitu sebuah search engine yang menggunakan Java pengembangan berbagai aplikasi termasuk Google Docs. Terus yang selanjutnya ada Minecraft, yaitu sebuah game permainan komputer yang terpopuler di dunia dan ternyata dikembangkan oleh menggunakan Java. Terus ada AliExpress, platform e-commerce global, dia menggunakan Java untuk mengurus dan mengelola sistem web mereka. Terus ada NASA Worldwind, yaitu mengembangkan aplikasi Worldwind di sebuah global virtual 3 dimensi menggunakan Java. Aplikasi ini memungkinkan visualisasi data geografis dan citra satelit interaktif. Untuk yang terakhir yaitu Uber dan PayPal, yaitu Uber untuk memanfaatkan Java untuk pengolahan data real time dan backend aplikasi mereka, sedangkan PayPal menggunakan Java untuk pembayaran dan sistem backend mereka. Baik, untuk penjelasan sejarah Java dan perkembangan saat ini dan contoh software yang menggunakan
bahasa bonus dapat seperti itu. Dan ini adalah beberapa referensi dari berbagai internet yang sudah saya kumpulkan, termasuk dari modul juga dan ini juga sama. Baik, kita untuk penjelasan nomor 1 sudah selesai. Baik, kita selanjutnya ke nomor 2, yaitu untuk membuat sebuah algoritma dalam bentuk flowchart dan pseudocode, yaitu tentang karyawan dengan 3 golongan dan lemburannya. Baik, kita langsung saja. Saya di sini sudah membuat satu flowchart untuk soal nomor 2. Baik, dan ini adalah untuk sebuah flowchartnya saya bikin di Draw.io. Draw.io sendiri saya ini akses di Visual Studio Code tag untuk tag. Sebenarnya bisa untuk memakai di online atau mendownload aplikasinya, namun saat ini saya memakai untuk di Visual Studio Code. Baik, yang pertama untuk secara alur kerjanya itu di soal untuk inputkan pada proses Studio Code adalah golongan dan jam lembur. Baik, kita langsung saja di sini mulai. Berarti di sini kita inputkan golongan dan input jam lembur. Kemudian untuk prosesnya, golongan A itu masuk dengan gaji pokok 5 juta. Terus untuk golongan B yaitu gaji pokoknya 6.500.000 rupiah, dan golongan C gaji pokoknya itu 9.500.000 rupiah. Di sini dengan belah ketupat, dan kenapa di sini di akhir menjadi kotak, karena di sini terdapat proses lagi ke sini dan akhirnya berhenti di sini. Baik, itu untuk golongan gaji golongan karyawan sesuai soal tadi, yaitu golongan A, B, dan C. Untuk selanjutnya yaitu kita menuju ke jam lembur. Kita di sini menginputkan untuk jam lemburnya itu untuk lembur 1 jam. Lembur 1 jam yaitu gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali 30%. Di sini saya menuliskan secara desimal yaitu 0,30. Terus yang kedua yaitu untuk lembur 2 jam sama, yaitu gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali 0,32%. Terus untuk selanjutnya gaji lembur 3 jam yaitu gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali 0,3,4. Terus untuk selanjutnya yaitu apabila jika lembur 4 jam maka gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali 0,36. Kemudian di sini juga apabila lemburnya lebih dari atau sama dengan 5 jam maka gaji lembur sama dengan gaji pokok kali 38. Kemudian di sini bisa dibikin total penghasilan sama dengan, yaitu untuk total penghasilannya itu berhasil dari gaji pokok ditambah dengan gaji lemburan. Kemudian nanti outputnya akan ada total penghasilan di sini. Kemudian selesai. Kurang lebih seperti itu untuk penjelasan tentang flowchart. Ini yang saya bikin untuk flowchart sesuai dengan nomor 2. Kemudian untuk selanjutnya yaitu nomor 2 yaitu menggunakan algoritma pseudocode. Baik, kita langsung saja untuk pseudocode ya, kurang lebih seperti ini. Yang pertama yaitu kita start, terus input golongan, jam lembur, terus jika golongan A maka gaji pokoknya itu 5 juta. Jika tidak golongan B maka gaji pokoknya itu adalah 6,500.000 rupiah. Terus jika tidak golongan C maka gaji pokok 9.500.000 rupiah. Kemudian NI. Terus kemudian untuk kemudian pilihan case yaitu untuk jam lembur. Untuk case 1 yaitu jam lembur sama dengan gaji pokok dikali 0,3. Terus untuk case 2 yaitu sebagai jam lembur yaitu sama dengan gaji pokok dikali 3,5.
2. Terus kemudian case 3 nya yaitu gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali 0,34, yaitu tetap desimal untuk perhitungannya. Saya memilihnya. Terus case 4 juga sama, gaji lembur sama dengan gaji pokok kali 0,36. Terus kemudian untuk case lebih dari atau sama dengan 5, yaitu gaji lembur sama dengan gaji pokok kali 0,38. Kemudian add select. Nah, kemudian untuk ininya langsung total penghasilan sama dengan gaji pokok tambah gaji lembur. Lalu nanti akan outputnya itu akan keluar, yaitu total penghasilan. Kemudian selesai atau add. Jadi kurang lebih seperti itu untuk penjelasan soal nomor 2, yaitu penjelasan algoritma menggunakan pseudocode ya seperti ini, dan untuk menggunakan flowchart itu seperti ini, diagram akhir. Kemudian menggunakan yang kedua yaitu menggunakan pseudocode, itu bahasa yang mudah dipahami dan yang mendekati bahasa pemrograman ya, kurang lebih seperti ini ya, kurang lebih seperti itu. Baik, itulah untuk tugas 1 mata kuliah algoritma pemrograman. Sudah saya bahas dari nomor 1, yaitu tentang algoritma dan juga pemrograman komputer, dan juga tentang sejarah Java dan perkembangannya sampai saat ini. Dan tadi yang nomor 2 adalah membuat algoritma dalam bentuk flowchart sama dan pseudocode pada sebuah kasus ini. Baik, tadi sudah saya jelaskan, kurang lebih seperti itu. Sekian untuk penjelasan tugas 1 mata kuliah algoritma pemrograman. Mohon maaf apabila ada kesalahan, baik tutur kata yang tidak enak di hati dan didengar, kami mohon maafkan. Sekian untuk penyampaian tugas 1 mata kuliah algoritma ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.